Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya masih di Hani Saja Official. Kali ini kita akan belajar prakarya kelas 9. Materi yang akan kita pelajari adalah dasar-dasar elektronika yang ada di semester genap. Sebelumnya silakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron dalam suatu alat. Konsep elektronika terbagi menjadi dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Peranan sistem pengendali sinyal penting untuk hajat manusia yang telah maju peradabannya. Konsep elektronika terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama elektronika analog, yang kedua elektronika digital. Yang pertama elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beda dengan elektronika digital, di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0V atau 5V. Beberapa alat dengan konsep elektronika analog yaitu A. Jam tangan konvensional, B. Kamera analog, C. Alat-alat perkusi, D. Menghitung dengan tangan, lidi, dan batu, E. Komputer analog atau komputer dengan program yang sangat sederhana. Kelebihan teknologi analog yaitu: pertama, tidak mudah dimakan usia. Kedua, biaya yang digunakan murah. Dan yang ketiga, hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Kekurangan teknologi analog yaitu: yang pertama, tidak efisiensi, lambat pemakaiannya. Elektronika digital. Yang kedua, elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar Boolean yang digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Beberapa alat dengan konsep elektronika digital yaitu alat musik, sampler, sequencer, dan lain-lain. Kedua, kamera digital. Ketiga, menghitung dengan kalkulator, komputer, dan lain-lain. Ketiga, modem. Kelebihan teknologi digital yaitu memberikan kemudahan dalam penggunaan. Error selalu dapat dikoreksi dan memproduksi data terbatas. Kekurangan teknologi digital yaitu diantaranya malas berpikir, tidak tahan lama, dan memerlukan sinkronisasi. Selanjutnya akan kita belajar adalah sistem pengendali listrik. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini, sistem kendali manual maupun otomatik memiliki peran yang sangat penting. Peranan sistem kendali otomatik adalah paling menonjol dalam berbagai keperluan hajat manusia atau bangsa yang telah maju peradabannya. Contoh konkret dapat kita temui pada pengendalian pesawat ruang angkasa, peluru kendali, sistem pengemudi pesawat, satelit, dan sebagainya. Sementara di industri diperlukan untuk pengendalian mesin-mesin produksi bidang manufaktur dan pengendalian proses seperti tekanan, temperatur, aliran, gesekan, kelembapan, dan sebagainya. Yang pertama, peralatan listrik, diantaranya peralatan yang biasa digunakan untuk alat elektronik adalah sebagai berikut: test pen, solder, penggaris, palu. Yang pertama, test pen. Nah, seperti ini ya bentuknya test pen. Test pen ini digunakan
ya sering digunakan dalam kegiatan elektronika. Tes pen merupakan alat bantu pengukur sederhana. Tes pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik atau kabel atau kawat memiliki tegangan listrik. Dalam gambar ditunjukkan gambar tes pen. Di dalam tes pen pun terdapat lampu petunjuk atau indikator yang akan memberikan tanda. Apabila menyala, maka pada bagian sumber terdapat tegangan. Sebaliknya, apabila tidak menyala, maka pada bagian sumber tidak terdapat tegangan. Yang kedua, selanjutnya ada solder. Ini pasti kalian sudah tahu semua. Ini adalah solder. Nah, solder ini biasanya solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Solder banyak jenis dan beragam bentuknya. Pada umumnya berbentuk seperti pistol dan lurus dengan mata solder di ujung yang berbentuk lancip dan dilengkapi tombol pengatur suhu ukuran tinggi rendahnya panas yang dihasilkan untuk membuat kawat timah mencair agar dapat melepaskan atau menyatukan kaki-kaki komponen pada papan. Berikutnya ada penggaris siku. Ini adalah penggaris siku. Penggaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Nah, ini yang sering kita jumpai ya, palu. Nah, palu adalah alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium, juga untuk mencabut paku itu kembali. Berikutnya ada gunting. Nah, ini pasti di antara kita tidak asing dengan gunting. Karena gunting ini adalah gunting seng ya, adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Ketam. Ini namanya ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Berikutnya pembuatan rangkaian stop kontak. Papan instalasi listrik menggunakan stop kontak dipraktekkan dengan menggunakan kardus. Beberapa peralatan listrik kardus digunakan sebagai papan karena menyerupai papan atau kayu. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini diambil dari lingkungan sekitar. Kreativitas dan imajinasimu dapat dituangkan pada kegiatan ini. Coba nanti kerjakan secara kelompok dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tahapan pembuatan rangkaian stop kontak. 1. Perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Rangkaian listrik menggunakan stop kontak bisa dibuat dengan mengubah sebagian model papan instalasinya dan juga penempatan dan jumlah lampu yang digunakan bisa diubah sesuai selera masing-masing. Perencanaan fisik. Pembuatan berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan kalian dan dibuat dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kerja. Yang kedua, persiapannya. Ada ide atau gagasan pembuatan rangkaian listrik menggunakan stop kontak, menggunakan kardus sebagai rangka bangunan peralatan listrik untuk merangkainya, kabel sebagai penyambung arus listrik. Keselamatan kerja, perhatikanlah. Hati-hati menggunakan peralatan. Perhatikan bagian-bagian instalasi listrik yang akan dirangkai dengan baik karena kesalahan akan mempengaruhi hasil rangkaiannya. Bahan dan alatnya ya seperti yang ada di situ.
kardus, lampu, bisa dilihat sendiri ya, gunting, cutter, obeng. Cara pembuatan yang pertama kita menyiapkan kardusnya. Ya, siapkan kardus bekas, potong hingga membentuk persegi panjang 35 x 50 cm atau sesuai ukuran dus yang dipakai. Itu bisa disesuaikan ya, tidak harus sama seperti yang ada di situ. Kemudian buat sketsa. Nah, setelah itu potong kabel sepanjang 15 cm yang akan digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Gunakan kabel serabut merah. Pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan. Kemudian siapkan terminal 4 mata, kemudian buka kap atau tutupnya menggunakan obeng. Perhatikan ujung kabel pusat dikupas 0,5 cm, kemudian isi serabut dibagi dua seperti yang ada di gambar. Kendurkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. Kemudian kendurkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. Yang ketujuh, pasang tutup terminal kembali dan kencangkan bautnya. Yang 8, siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. Yang ke-9, siapkan colokan jantan dan buka tutupnya. Pasang ujung kabel yang sudah dipotong tadi pada colokan jantan dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, pasang tutup colokan jantan dan kencangkan bautnya. Kemudian masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan di dekat terminal sampai pada lubang pada posisi lampu atau stop kontak pertama berada di lubang nomor 1. Siapkan stand lampu lombok dan terminal sambungan kabel. Kemudian pasang kabel stand lampu pada terminal sambungan kabel dan kencangkan bautnya. 14, pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal sambungan. Stop kontak nomor 1 siap digunakan. Stop kontak nomor 1 untuk ruang dapur. Kemudian untuk saklar kedua, ketiga, dan keempat ulangi langkah ke-8 sampai 14. Pasang lampu lombok untuk masing-masingnya. Hasil akhir pemasangan instalasi listrik adalah seperti yang ada di dalam gambar itu ya. Nyalakan lampu dengan cara colokan stop kontak ke terminal arus listrik. Saklar 1 untuk lampu 1 ruang dapur, saklar 2 untuk kamar, saklar 3 untuk ruang tamu, saklar 4 untuk teras. Selesai. Ternyata cukup mudah ya belajar tentang dasar-dasar elektronika. Prakarya kelas 9 semester genap. Jangan lupa mengucap hamdalah setelah selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.